Selamat datang di channel Hadi Tourism and Music. Selamat bertemu kembali dengan Hadi Tourism dan Music Channel yang menyapa dari hutan Baluran yang kini jalannya sudah mulus dan oke untuk dilalui. Jalan melewati hutan sepanjang 25 km di kawasan Pantura, menjadikan pilihan yang tepat dari Surabaya Situbondo Asem Bagus Baluran ke Banyuwangi, maupun arah sebaliknya. Jalur ini memang dilalui oleh kendaraan yang berukuran besar, seperti truk tronton, bus pariwisata, truk gandeng. Opsi melewati jalur hutan Baluran ini memang mengasyikkan. Di samping pemandangan yang indah pantai utara Jawa dan vegetasi hutan Baluran yang indah. Berbeda dengan jalur lintas selatan yang melewati Gumitir yang kondisi sekarang ini banyak mengalami kendala, seperti sering terjadi longsor, pohon tumbang, truk mogok ataupun terguling. Juga yang sering menimbulkan antrian panjang adanya iring-iringan truk pengangkut tebu. Hadi Tourism dan Music Channel sengaja menampilkan konten ini untuk memberikan update informasi tentang situasi terkini jalan hutan Baluran sebagai referensi pilihan ketika akan melakukan perjalanan. Agar dalam perjalanannya tidak ngantuk, berikut saya ceritakan mitos-mitos yang pernah ada di jalan hutan Baluran ini tentunya pada sikon masa lalu yang diambil dari berbagai sumber media online. Simak terus konten ini. Hutan Baluran yang masuk kawasan Taman Nasional Baluran adalah salah satu taman nasional di Jawa Timur. Taman nasional yang dikenal destinasi wisata ini juga tersohor tentang mitos keangkerannya yang tepatnya di hutan Baluran. Mitos ini sudah terkenal lama di kalangan masyarakat Jawa Timur, khususnya masyarakat di Kabupaten Situbondo dan Banyuwangi. Hutan ini berada di Kabupaten Situbondo berbatasan dengan wilayah utara Kabupaten Banyuwangi. Hutan ini akan Anda lewati jika Anda menuju Banyuwangi dari arah Surabaya via jalur pantai utara. Jalan yang membelah hutan ini sepanjang kurang lebih 25 km. Terdiri dari tanjakan, turunan, kelokan, blind spot dan hal-hal menantang lainnya. Cukup ekstrimnya jalanan di hutan Baluran ini tak jarang mengakibatkan kecelakaan terjadi di wilayah hutan ini. Tak jarang juga, kecelakaan yang terjadi di hutan ini dikaitkan dengan hal-hal yang berbau mistis. Dikutip kabar Lumajang dari jurnal Presisi.com yang merangkum beberapa mitos yang beredar tentang hutan ini. Satu. Mitos bas hantu. Ini salah satu mitos paling terkenal di kalangan masyarakat Jawa Timur. Cerita tentang bas hantu memiliki banyak versi. Namun yang cukup tersohor adalah bas hantu jurusan Banyuwangi yang konon penumpangnya adalah makhluk gaib. Kisah ini pernah cukup ramai di salah satu media sosial beberapa tahun lalu. Gadis tersebut tertidur pulas selama perjalanan menuju Banyuwangi. Tidak ada keanehan yang dirasakan sang gadis hingga menjelang tiba di Banyuwangi. Hingga dia terbangun dan melihat sekelilingnya bahwa dia telah sampai di terminal Banyuwangi. Turunlah ia dari bus tersebut sambil mengucapkan terima kasih kepada sang kernet bus. Hanya tersisa beberapa penumpang yang turun bersamanya di terminal tersebut. Para penumpang tersebut langsung pergi, begitu juga dengan bus yang ia tumpangi itu. Dalam sekejap terminal itu pun menjadi sepi. Dan ketika ia melihat telepon selulernya untuk menelepon kerabatnya agar dijemput. Betapa terkejutnya gadis tersebut bahwa jam di ponselnya menunjukkan pukul 2.16.
Perjalanan yang tak masuk akal karena umumnya waktu tempuh antara Surabaya dan Banyuwangi adalah 4-5 jam via jalur Pantura. Tersadar bahwa ada yang aneh. Gadis tersebut mencoba mencari seseorang di terminal tersebut yang ternyata diketahui bukanlah terminal sesungguhnya. Dia seorang diri di tempat tersebut, tidak ada orang lain. Dia baru tersadar bahwa dia sebenarnya berada di sebuah hutan bukan terminal. Gadis tersebut baru saja menaiki bus hantu, lalu turun di terminal gaib yang disinyalir berada di wilayah hutan Baluran. Dua. Mitos jangan melintas ketika sore menjelang malam maghrib. Kisah ini cukup tersohor di antara para supir truk yang sering melintas kawasan hutan ini. Konon kabarnya, aktivitas gaib sangat kuat di wilayah ini ketika sore menjelang malam atau dalam bahasa Jawa disebut surup. Pergantian hari menuju malam sering diidentikan dengan dimulainya aktivitas makhluk gaib. Hutan Baluran dipercayai memiliki banyak makhluk gaib penunggu wilayah tersebut. Dan akan mengganggu mereka yang melintas ketika waktu surup tersebut. Para supir truk menyarankan, bagi mereka yang ingin melewati wilayah tersebut lebih baik menghindari waktu tersebut. 3. Kera penunggu hutan Baluran. Konon kabarnya, hutan Baluran memiliki penunggu seekor raja kera atau siluman kera yang menjadi pengendali hewan-hewan liar di sana. Raja kera ini dipercayai sebagai raja yang memerintah kerajaan hewan yang ada di sana. Raja kera akan murka ketika ada orang yang mengotori wilayah kerajaannya. Entah itu buang air kecil, buang air besar, membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya. 4. Legenda Curah Tangis. Curah Tangis adalah sebuah jurang yang berada di tengah wilayah hutan Baluran. Mitos ini berawal dari cerita tentang sepasang kekasih yang dahulu menjalin cinta. Konon, sang wanita dibunuh oleh kekasihnya dengan mendorong wanita tersebut hingga terjatuh ke dasar salah satu jurang di wilayah hutan ini. Cerita ini masih hidup di kalangan masyarakat hutan Baluran hingga sekarang. Konon, masyarakat percaya jika arwah sang wanita sering mengganggu pengendara yang tidak fokus dan teledor. Yang melewati wilayah hutan ini sehingga terjadi kecelakaan. Selain itu, desas-desus yang beredar, Curah Tangis adalah tempat eksekusi para korban G30 SPKI dahulu. Mayat dari para korban dikabarkan dibuang ke dasar jurang tangis ini. Turun hujan di tengah hutan. Ada satu cerita menarik lainnya tentang hutan ini yang beredar di kalangan masyarakat.
Jika Anda memasuki jalanan hutan ini dalam kondisi cuaca yang cerah dan panas, lalu di tengah perjalanan tiba-tiba turun hujan deras, mitosnya Anda akan mendapatkan kemujuran dan rejeki pada hari itu. Tercium aroma bangkai. Bau bangkai selalu diidentikan dengan kehadiran makhluk gaib di sekitar kita yang mencium bau tersebut. Termasuk bagi Anda yang mencium bau bangkai ketika melewati wilayah hutan baluran. Kabarnya jika Anda melewati jalan di hutan ini, lalu tanpa sengaja mencium aroma bangkai yang tidak diketahui asal-usulnya, konon kesialan akan menghampiri Anda tidak lama setelah itu. Inilah kisah mitos yang ada di jalan hutan baluran yang menemani perjalananmu supaya menjadikan kisah baru dalam melakukan aktivitas dan perjalanan berwisata bersama keluarga ataupun rekan-rekan dan komunitas. Sampai bertemu kembali dalam konten dan episode tourism selanjutnya. Ayo terus dukung channel ini dengan cara klik tombol like-nya, subscribe, komen, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian, biar kalian gak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Terima kasih. Bye, see you di next video.